Bab 1381, Tidak Layak. Bunuh diri. Wanita berpakaian merah itu menatap Sander Y yang tengah ditekan oleh berbagai cara hebat dan teknik rahasia di hadapannya. Bibirnya tersenyum tipis, bagaikan seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. Dia sungguh menikmati perasaan itu. Mirip seperti saat manusia bosan, mereka akan mengambil makanan untuk bermain dengan semut. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain, mereka hanya menganggapnya menyenangkan. Pada saat ini, meskipun Sander Y ditekan oleh dao dan hukum yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya tetap tenang. Dia terkejut dengan kekuatan mengerikan wanita di depannya, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Bagaimanapun, ranah pihak lain ditekan di tempat ini. Tepat saat Sander Y hendak menghunus pedangnya, seluruh tao dan hukum yang menekannya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Wanita berbaju merah itu tertawa, tiba-tiba aku berubah pikiran. Membiarkanmu mati di sini benar-benar membosankan. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kamu tidak akan menerimanya. Aku akan menunggumu datang ke tanah kuno dan menghajarku, haha. Saat tawa itu dimulai, dia telah menghilang di istana yang tiada batas. Destri, jangan lihat lagi. Cepatlah ke sini. Ada sesuatu yang menarik di depan. Di hadapan wanita yang bergaun polos itu, terdengar suara seorang laki-laki berkemeja putih. Wanita yang bergaun polos itu menarik pandangannya dan berjalan pergi. Aula ini begitu lebar dan tiada batas, dan begitu tinggi sehingga kamu dapat melihat langit berbintang saat kamu mendongak. Wanita bergaun polos dan pria berkemeja putih berjalan di jalan beraspal yang dipenuhi sungai waktu yang panjang. Seluruh aula itu sangat kosong. Jika kamu melihat ke kejauhan, kamu akan menemukan bahwa dinding di keempat sisi aula itu sebenarnya terbuat dari galaksi dan alam semesta. Lelaki berbaju putih di depan menatap sungai waktu yang panjang di bawah kakinya dan berkata sambil tersenyum, Destri, ini cukup menarik. Wanita dengan bergaun polos itu melirik sungai waktu yang panjang di bawah kakinya dan tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di ujung sungai waktu yang panjang. Di ujung sungai waktu yang panjang itu, ada sebuah tahta. Di belakang tahta itu, ada dua pedang. Ada kata, Tao, di gagang salah satu pedang, dan ada kata, Hukum, di gagang pedang lainnya. Di kedua sisinya, berdiri sebuah patung yang tingginya puluhan kaki dan sangat megah. Patung di sebelah kanan mengenakan jubah, membawa pedang besar di punggungnya, dan matanya sedikit tertutup, seperti makhluk dewa. Patung di sebelah kiri adalah seorang wanita dengan kedua tangannya terbuka. Di telapak tangan kirinya ada bola api hitam, dan di telapak tangan kanannya ada bola api putih. Satu hitam dan satu putih, keduanya masih menyala. Di samping tahta itu ada sebuah loh batu yang bertuliskan 16 nama. Nama pemimpinnya adalah penguasa alam semesta. Juara kedua, pemilik pena Tao. Juara ketiga memiliki beberapa nama yang terdaftar bersama, Jennifer C, Maura, dan Cinta P. Keempat, Dewa Lama, penguasa abadi. Posisi kelima memiliki 3 nama yang tercantum, penguasa Sui, leluhur kaisar, dan pengamat. 6 nama yang tersisa terus berubah, menghilang, muncul kembali, dan menjadi sesuatu yang lain. Jelasnya, peringkat ini tidak permanen. Pria berbaju putih itu melihat ke prasasti batu dan berkata sambil tersenyum, ini adalah peringkat Dao yang legendaris. Kelihatannya seperti ini. Kudengar mereka yang ada di daftar itu semuanya adalah pesaing Dao. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap tahta di sampingnya, semua ini demi kursi ini. Aku akan duduk. Setelah mengatakan ini, dia hendak duduk, tetapi pada saat ini,
dua pedang di belakang tahta tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, sebuah suara yang sepertinya berasal dari miliaran tahun yang lalu tiba-tiba terdengar dari aula, "Siapa yang berani menghujat tahta?" Dalam sekejap, sebuah kekuatan misterius berkumpul di antara langit dan bumi. Kekuatan ini bukan berasal dari era ini, melainkan dari triliunan tahun yang lalu. Di era yang tidak diketahui itu, seseorang meramalkan apa yang akan terjadi triliunan tahun kemudian, dan karena itu mengambil tindakan secara langsung lintas waktu dan ruang. Pada saat ini, wanita dengan bergaun polos itu menekan dengan lembut menggunakan tangan kanannya, dan kekuatan itu lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Suara itu berkata dengan kaget, "Bagaimana mungkin? Mengapa kamu tidak ada di peringkat Dao?" Wanita dengan bergaun polos itu melirik sungai waktu di bawah kakinya dan berkata, "Itu tidak layak." Suara itu. Pada saat ini, lelaki berbaju putih itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Destri, kursi ini bagus. Ukurannya pas untuk anakku, haha." Sambil berbicara dia menepuk-nepuk kursi, kedua pedang di belakang kursi yang tadinya bergetar tiba-tiba terdiam. Lelaki berkemeja putih itu tersenyum dan setelah duduk sejenak, ia berdiri dan menggandeng wanita bergaun polos itu keluar. "Destri, bagaimana mungkin sebuah peradaban yang dulunya begitu cemerlang dan mulia bisa lenyap begitu saja? Semua ini hanyalah siklus. Apakah kamu sudah berhasil keluar dari siklus ini?" "Kakak, itu sudah bertahun-tahun yang lalu." 10 gurun. Setelah wanita berpakaian merah itu pergi, Sander Ye menatap esensi kaisar di tangannya. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menutup matanya. "Tuan Pagoda, aku ingin pergi ke tanah kuno." Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, "Tanah terlarang gurun kuno belum ditaklukkan, kamu sekarang." Sander Ye tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Aku tidak akan bersikap rendah hati lagi." Sambil berbicara dia menunjuk ke satu titik. Weng! Pedang menembus udara dan langsung membunuh tanah terlarang gurun kuno. Tekanan mengerikan dari Kaisar Agung langsung menyelimuti seluruh tanah terlarang gurun kuno. Semua makhluk di tanah terlarang gurun kuno mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke arah kedalaman galaksi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh tanah terlarang gurun kuno. "Siapapun yang berada di atas alam suci sejati di sini harus datang ke 10 gurun untuk menemui Kaisar dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal melakukannya dalam waktu 3 hari, kamu akan langsung mati." Suara itu bergema di seluruh tanah terlarang gurun kuno seperti guntur musim semi, dan langsung menyebar ke seluruh tanah terlarang gurun kuno. Bintang-bintang bergulung, gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar, dan semua makhluk hidup dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar Agung mengeluarkan tatanan. Di seluruh tanah terlarang gurun kuno, banyak sekali pria kuat yang menatap bagian terdalam langit berbintang dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sesaat kemudian, seluruh tanah terlarang gurun kuno tiba-tiba mulai mendidih, dan aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit berbintang, langsung menuju ke 10 gurun. Kaisar Agung telah mengeluarkan tatanan, siapa yang tidak berani mematuhinya. Bahkan makhluk prasejarah itu pun terbangun dari tidurnya dan menuju ke 10 gurun. Sesaat, galaksi yang mengarah ke 10 gurun mulai bergetar hebat seperti gempa bumi besar, dan bintang-bintang berdesir, yang sangat menakutkan. Di Akademi Guanshuan. Pada hari ini, Sander Ye datang ke aula Guanshuan. Ketika dia memasuki aula, Sinamu dan yang lainnya di aula berdiri bersama. Pada saat ini, mereka sudah tahu tentang kepergian Jina Diyi, karena ketika Jina Diyi pergi, dia meninggalkan sepucuk surat kepada semua orang di aula, yang sebenarnya berisi penjelasan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Awalnya, dialah yang bertanggung jawab atas semua urusan akademi.
Jika dia pergi tanpa menjelaskan semuanya dengan jelas, akademi akan lumpuh. Sander Ye berjalan perlahan ke meja tempat Jina Di biasa bekerja. Melihat tumpukan dokumen dan 3 jenderal Dewa Perunggu, tatapan rumit melintas di matanya. Sinamu berjalan ke arah Sander Ye dan berkata dengan hormat, "Dekan, Nona Jina." Sander Ye berkata dengan lembut, "Dia pergi ke tempat lain." Sinamu menatapnya dan melihat bahwa wajahnya semuram air, jadi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Sander Ye tiba-tiba bertanya, "Nona Sinamu, apakah dia mengatakan sesuatu?" Sinamu berkata, "Dia berkata bahwa akulah yang akan bertanggung jawab di sini mulai sekarang." Sander Ye mengangguk, "Kalau begitu, mulai sekarang, kamulah yang bertanggung jawab di sini." Melihat Sander Ye setuju, Sinamu menghela napas lega, lalu melanjutkan, "Dekan, akademi sekarang perlahan-lahan mulai berjalan di jalur yang benar. Langkah selanjutnya adalah mengembangkannya dengan baik. Ada terlalu banyak orang yang ingin bergabung dengan akademi. Sekarang, bagian luarnya penuh sesak setiap hari. Kita harus menyeleksi orang dengan ketat atau membuka cabang saat merekrut mereka." Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa membuka cabang untuk saat ini. Jika kita membuka cabang sekarang, kita tidak bisa mengaturnya. Kita dapat memperluas pendaftaran dengan tepat, tentu saja kita harus mengendalikannya. Bahkan jika mereka datang, kita tidak akan membiarkan mereka bergabung dengan Akademi Guanxuan segera." Sinamu agak bingung dan bertanya, "Mengapa Kaisar Sander begitu cemas? Mungkinkah?" Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba berubah, musuh. Sander Ye mengangguk. Wanita berbaju merah itu berasal dari tanah kuno, dan sangat tidak ramah. Apa yang terjadi di sini tidak dapat disembunyikan. Oleh karena itu, ia harus menyatukan kekuatan teratas dari seluruh 10 gurun dan tanah kuno dalam waktu singkat. Tentu saja, ia juga memiliki tujuan penting. Sinamu berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Sander, aku tidak mengerti hal-hal lainnya, tetapi menurut aku tatanan tidak bisa terburu-buru, kita harus melakukannya secara perlahan, tetapi untuk saat ini, penyebaran hukum Guanxuan sangat baik dengan serangkaian kebijakan yang telah kita rumuskan, dan tanggapan dari bawah juga sangat baik. Tetapi jika kita terburu-buru, aku khawatir itu akan menjadi kontraproduktif. Ini adalah pendapat pribadi aku." Sander Ye melirik Sinamu dan mengangguk pelan, "Kamu adalah orang yang dewasa dan bijaksana. Kamu urus hal-hal di bawah dan aku akan mengurus hal-hal di atas." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas energi kaisar perlahan melayang di depan Sinamu. Pada saat ini, semua orang yang sedang bekerja di aula berhenti dan menatap Sander Ye dan Sinamu. Mata mereka terbelalak, menatap Sander Ye dan Sinamu di kejauhan dengan tak percaya, dan diikuti oleh kecemburuan yang tak terselubung. Sinamu juga tertegun di tempatnya, jelas tidak menyangka bahwa Sander Ye tiba-tiba akan memberinya esensi kaisar. Sander Ye berkata, "Ambillah." Sinamu mengepalkan tangannya erat-erat, seolah sedang berjuang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kaisar Sander, aku tidak bisa terima." Sander Ye sedikit bingung. Dia menoleh untuk melihat Sinamu, yang berkata dengan serius, "Kaisar Sander, kamu tidak bisa melakukan ini." Sander Ye menjadi semakin bingung. Sinamu menatap langsung ke arah Sander Ye, keraguan di matanya hilang, digantikan oleh tekad. "Bolehkah aku bertanya kepada Kaisar Sander, mengapa kamu memberiku esensi kaisar?" Sander Ye berkata, "Kamu cakap." Sinamu menggelengkan kepalanya, "Kaisar Sander, mohon maafkan aku karena telah bersikap begitu berani. Penghargaan dan hukuman harus dibedakan dengan jelas. Kamu mengatakan bahwa aku dapat melakukan pekerjaan dengan baik,
Tetapi ada 36 orang yang duduk di sini yang bekerja keras dan tidak lebih buruk dari aku. Jika Kaisar Sander hanya memberi aku penghargaan, bagaimana perasaan mereka?" Sander Ye menatap Sina Mu tanpa berkata apa-apa. Sina Mu melanjutkan, "Lagi pula, meskipun hal-hal yang telah kulakukan itu membosankan dan sulit, itu semua jauh dari sepadan dengan esensi Kaisar. Jika kamu memberi hadiah seperti ini, banyak orang akan beraji mumpung dan berpikir bahwa selama mereka menyenangkanmu, mereka mungkin bisa mendapatkan esensi Kaisar. Dengan cara ini, siapa yang akan bekerja dengan serius?" Kebiasaan buruk para pejabat adalah berspekulasi dan menyanjung, dan tren ini tidak boleh ada. Ketika dia mengatakan ini, suaranya mulai bergetar, tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Setelah akademi berdiri, selain hukum Guanxuan, harus ada aturan, peraturan, dan hukum. Apakah itu hadiah atau hukuman? Dekan harus memberi contoh dan mengikuti aturan dan peraturan, alih-alih melakukan apapun yang diinginkan." Keringat dingin muncul di dahinya dan tangannya terkepal erat di lengan bajunya. Dai hanya menghabiskan waktu sebentar dengan Sander Ye dan sebenarnya tidak tahu apapun tentang Sander Ye. Jika dia mengucapkan kata-kata ini dengan sembarangan, dia akan hancur. Alasan mengapa dia berani mengatakan hal itu adalah karena ketika Jina Di pergi, dia mengatakan kepadanya dalam sebuah surat, dia terkadang sedikit kekanak-kanakan, tetapi tetap sangat murah hati. Semakin jujur dan langsung kamu kepadanya, semakin bahagia dia, dan semakin alami dia akan memanfaatkan kamu. Sebaliknya, jika kamu mencoba menyenangkannya, bahkan jika kamu membingungkannya saat itu, tetapi ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia akan menjauh dari kamu. Ketika bergaul dengannya, jangan mempermainkannya, jangan takut padanya, bersikaplah langsung, dan biarkan semuanya apa adanya. Ketika mendengar perkataan Sina Mu, orang-orang lain di aula menatapnya dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Sina Mu berani berbicara kepada Sander Ye seperti itu, dan bahkan esensi Kaisar pun ditolak. Apakah ini gila? Itu esensi Kaisar. Esensi Kaisar tidak hanya dapat mengubah takdir seseorang, tetapi juga takdir keluarganya. Tetapi, ada juga beberapa orang yang menatap Sina Mu dengan kagum. Bahkan esensi Kaisar pun bisa ditolak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Setelah Sander Ye terdiam cukup lama, dia menyingkirkan esensi Kaisar dan berkata, "Kamu benar. Aku tidak memikirkan ini dengan matang." Mendengar kata-kata Sander Ye, Sina Mu merasa lega. Bohong kalau bilang tidak gugup. Setelah dia selesai berbicara tadi, jantungnya berdebar kencang. Orang di depannya tidak hanya dapat dengan mudah memutuskan hidup dan matinya sendiri, tetapi juga hidup dan mati seluruh klanmu. Sander Ye melirik Sina Mu dan berkata, "Kamu sangat hebat. Aku merasa lega menyerahkan akademi ini padamu." Setelah mengatakan itu, dia melirik 3 patung perunggu di meja Jina Di dan berkata, "Mulai sekarang, ketiga prajurit perunggu ini akan mematuhi tatananmu. Jika memiliki pertanyaan, kamu dapat menghubungiku secara langsung." Mendengar perkataan Sander Ye, hati Sina Mu tiba-tiba menjadi tenang. La membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye dan berkata, "Aku akan menepati kepercayaan Kaisar." Sander Ye mengangguk dan berkata, "Kalian telah bekerja sangat keras selama ini. Aku harus memberi hadiah." Mengenai cara memberi hadiah, kalian bisa mendiskusikannya dengan semua orang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Di dalam aula, semua orang sangat gembira dan segera berdiri untuk memberi hormat. Setelah Sander Ye pergi, semua orang segera berkumpul di sekitar Sina Mu. Pertama, begitu Jina pergi, Sina Mu mengambil alih. Tentu saja, mereka sedikit enggan pada awalnya,
tetapi sekarang mereka semua terima. Penolakan Sinamu terhadap esensi kaisar sama saja dengan mencari keuntungan bagi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak menerimanya? Itu esensi kaisar. Sinamu juga menghela napas lega lagi. Yang paling ditakutkannya adalah orang-orang itu tidak mematuhinya, karena jika mereka tidak mematuhinya, kebijakannya tidak akan terlaksana dengan baik, dan ini akan menghancurkan bisnis Sander Ye. Sinamu menatap Sander Ye yang berjalan meninggalkan aula dengan tatapan rumit di matanya. Pria ini, sebagai Kaisar Agung, sama sekali tidak sombong, dan dia bahkan mengakui kesalahannya. Sinamu menggelengkan kepalanya sedikit, menyingkirkan beberapa pikiran dan ide yang berantakan, dan kembali bekerja. Hari kedua, Sander Ye tiba di langit berbintang. Tak lama kemudian, aura mengerikan tiba-tiba datang dari kejauhan. Salam, Kaisar Sander. Mengikuti suara pertama, suara kedua terdengar. Salam untuk Kaisar Sander. Salam Kaisar Sander. Satu demi satu suara bergema di langit berbintang. Bersambung.